Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Apriatin, mahasiswa Perpemina NIM 181558. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus merupakan suatu penyakit kronik yang melibatkan kelainan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Adapun fisiologi dari diabetes mellitus ini adalah sekumpulan kelenjar yang strukturnya mirip dengan kelenjar ludah yang panjangnya sekitar 15 cm dan memiliki lebar 5 cm. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang etiologi dari penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1 ini ditandai dengan pengapuran sel-sel beta dan pankreas. Dan adapun diabetes tipe 2 yang ditandai dengan mekanisme yang menyebabkan resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin pada diabetes tipe 2 ini belum diketahui. Selanjutnya patofisiologi dari diabetes mellitus. Insulin dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang dibutuhkan untuk memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi seluler dan perlu untuk metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya, komplikasi dari penyakit diabetes mellitus ini yaitu koma hipoglikemia, 2 ketosidosis, 3 koma hiposomolar non kotonik. Selanjutnya adalah pemeriksaan diagnostik untuk diabetes mellitus. 1. Glukosa darah puasa, 2. Glukosuria, poliuria, dan ketonuria. Dan 3. Selanjutnya, riwayat hilangnya berat badan. Dan yang terakhir, adapun pelaksanaan dari penyakit diabetes mellitus ini: 1. Terapi insulin, 2. Diet, 3. Monitor glukosa darah sewaktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Apriatin, NIM 1858. Baiklah, selanjutnya akan membahas tentang penyakit stroke. Stroke adalah penyakit yang menyumbat pembuluh darah dalam menyediakan darah kepada otak terganggu atau mengalami penyumbatan. Adapun etiologi dari penyakit stroke ini adalah stroke terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah ke otak dan juga dapat disebabkan oleh trombosis dari jantung yang berjalan ke arteri karotis yang disebut dengan emboli. Selanjutnya, patofisiologi dari penyakit stroke ini adalah pada stroke iskemia yang disebut juga aliran darah ke sebagian otak berkurang atau berhenti, dan dapat juga disebabkan oleh sumbatan atau kelainan pada jantung yang mengakibatkan curah jantung berkurang. Dan selanjutnya, tanda dan gejala dari penyakit stroke ini: 1. Defisit lapangan penglihatan, 2. Defisit motorik, 3. Defisit sensorik, 4. Defisit verbal, 5. Defisit kognitif, dan 6. Defisit emosional. Adapun penata laksanaan dari stroke ini adalah: 1. Mengontrol berat badan, 2. Olahraga yang teratur, 3. Diet, tidak merokok, mengkonsumsi obat-obatan yang diperlukan atau dianjurkan oleh dokter, dan selanjutnya melakukan kegiatan-kegiatan yang ringan yang bisa dilakukan. Dan terapi yang diberikan sesudah terserang stroke: 1. Terapi osmotik, 2. psikofarmaka, 3. psikoterapi, 4. fisioterapi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Apriatin, NIM 181558. Baiklah, saya akan membahas tentang penyakit sirosis hepatis. Sirosis hepatis adalah penyakit kronik progresif yang dikarakteristikkan oleh penyebaran inflamasi dan fibrosis pada hepar. Selanjutnya, adapun etiologi dari sirosis hepatis ini adalah 2 penyebab yang sampai saat ini masih dianggap paling sering menyebabkan sirosis hepatitis adalah
hepatitis virus, dan alkoholisme. Dan selanjutnya adapun tanda dan gejala dari penyakit sirosis ini adalah pada mulanya akan muncul pembesaran pada hati menjadi keras dan irregular, akhirnya mengalami atrofi, nyeri pada abdomen sebagai akibatnya mengalami pembesaran hati, dispepsia kronik, dan konstipasi atau diare. Dan selanjutnya adapun patofisiologi pada awalnya perjalanan penyakit hepatis ini adalah cenderung membesarnya dan sel-sel dipenuhi oleh lemak pada sirosis, inflamasi, nekrosis hepar yang dapat setempat atau menyebar. Dan selanjutnya adapun komplikasi yang ditimbulkan dari penyakit sirosis hepatis ini adalah hematemesis melena, komplikasi hepatika, gangguan endokrin. Dan pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan adalah biopsi hati, esofagoskopi, bilirium serum, albumin serum, dan pemeriksaan darah lengkap. Penata laksanaan dari penyakit ini adalah istirahat yang cukup sampai perbaikan ikterik dan demam, mengatasi infeksi dengan antibiotik, memperbaiki keadaan gizi,